Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik para remaja, saya akan bacakan teks kita pada pagi ini yang tertulis pada Markus 12 ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-34. Kita akan baca secara responsoria. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. ada hukum lain. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang masih dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga masih sama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua pengalaman dan semua sembunyian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Oras madihita saluhutna memang tak kenang sudahi tanda pengudison. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, I love you Jesus. I do love you Jesus so much. Saya cinta engkau Yesus, benar-benar saya mencintaimu Yesus. Dalam ayat 30, aku mencintaimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku, segenap kekuatanku. Aku sungguh, really, I love you Jesus. I do love you Jesus. Saudaraku, kehadiran kita bersama, kehadiran saudara-saudara di tempat ini, sebuah bukti bahwa saudara mencintai Yesus. Saudara datang beribadah dan menyempatkan diri beribadah di mana saja sebagai suatu bukti saudara benar mencintai Yesus. Aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Banyak orang menyatakan pernyataan dan sebagai sebuah bukti, Yesus, sungguh aku mencintaimu. Lihat, aku memakai banyak perhiasan
menggunakan kerabu, anting-anting bersimbol gambarmu, salibmu Yesus. Aku menggunakan kalung bermata indah, bersinar cemerlang, salib, pertanda kasihku kepadamu Yesus. Lihat, di semua tempatku, di semua rumahku, di kamarku, dan di mana saja gambarmu Tuhanku terpampang indah, warna-warni. Ada di mana saja aku letakkan, itu pertanda sungguh aku mencintaimu. Aku memberikan persembahanku bagaikan orang Israel yang memberikan persembahan, menyembelih para korban bakaran sebagai bukti, Tuhan, sungguh benar aku mencintai, aku sungguh menyayangimu. Tiada yang lain selain Engkau. Di bahagian tubuhku, di rumahku, di mana saja, sungguh aku meletakkan di Kau. Sekali lagi, sebagai sebuah pertanda bahwa Engkau sungguh kucintai. Saudara-saudara, pertanyaan sekarang, cukupkah dengan demikian kita mengasihi Yesus? Topik kita pada pagi ini mengingatkan kita mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Mari kita simak, saudaraku, perdebatan antara ahli Taurat, Yesus, dan Saduki tentang hukum yang utama dan terutama. Kita baca tadi dalam ayat 30 sampai 34. Tadi kita sudah baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, pikiranmu, segenap akal budimu, kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sekali lagi, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, seperti diriku sendiri adalah jauh lebih berharga dari segalanya. Saudara, ternyata apa yang kita sebutkan satu persatu, apa yang kita sudah paparkan satu persatu, bukti kasih kita kepada Tuhan yang telah dan sudah kita lakukan, masih kurang cukup. Benar, itu yang utama, tetapi yang terutama, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini mengingatkan kita, sekali lagi, lihat, semua korban bakaran dan korban sembelihan lebih rendah dibanding dengan kasih kepada sesama manusia. I do love you, Jesus. I do love you. Tetapi aku lebih mengasihimu dan mengasihi sesama. Triangle love. Bedakan segitiga cinta
dan cinta segitiga. Sekali lagi, apakah bedanya segitiga cinta dan cinta segitiga? Lihat, kalau kita ibaratkan salib ini, kalau kita melihat salib ini, kita akan melihat ada dua balok. Balok yang pertama dan balok yang kedua. Inilah salib kita. Balok yang pertama vertikal. Aku mencintaimu Yesus sepanjang masa. Aku membuktikan I do love you Jesus so much. I love you so much. Lihat segala buktinya aku lakukan di rumah dan di mana saja. Itu pertanda kasihku kepada. Benar saudara, ini adalah balok pertama. Hubungan kita vertikal kepada dia. Tapi saudara, itu tidak namanya salib kalau satu balok. Harus diimbangi dengan kedua balok ini vertikal sejajar, menunjukkan kepada kita dan sesama. Itulah sebuah salib. Kalau keduanya berhubungan satu dengan yang lain, salib pertanda keselamatan. Salib Kristus adalah sebuah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa artinya semuanya ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku? Cintamu kepada Allah tidak boleh tidak, harus ditunjukkan, dinyatakan cintamu kepada sesamamu, cintamu kepada semua orang, cintaku kepada seluruh ciptaan. Nah, itulah mengapa Yesus mengatakan yang terutama dari yang utama. Cintailah dirimu sendiri seperti cintamu kepada Yesus, cintamu kepada sesama. Ada segitiga cinta. Cinta kepada Allah, kucintai diriku, dan kucintai orang lain dan sesamaku. Saudaraku, kalau sekian lama kita sudah mencintai Yesus, terima kasih Tuhan, aku menyayangimu. Tetapi jangan katakan aku mencintaimu Yesus tanpa mencintai sesamamu, tanpa mencintai yang lain, sama seperti dirimu sendiri. Kita akan lihat bagaimana Yesus mengurai. Kalau kita tidik secuil berita tentang Lukas 10, orang Samaria yang baik hati, the parable of Samaritan. Ada seorang yang kena keroyok, babak belur dan setengah mati. Sewaktu dia berjalan dari Jericho ke Yerusalem, dihabisi, ipamate, alidang mate, satong mate, babak belur, pendarahan dan lain sebagainya. Saudara, apa yang terjadi? Dia dirampok, dihabisi, ditinggalkan setengah mati. Tetapi ironisnya, ada orang yang berjalan menghampiri tetapi pura-pura tidak dilihat. Dia melihat seperti angin Portibio. Dia melihat ke atas tanpa sedikit pun melihat korban, pura-pura tidak melihat. Siapa saudaraku? Imam, Levi, dan dua orang mereka yang ahli kepada Taurat, benar-benar menguasai teologi, benar-benar menguasai cintanya kepada Allah yang luar biasa. Baca Lukas 10. Ada korban di sebelahnya, tetapi dia tidak peduli. No compassion. Tidak ada hati dan tidak ada uluran tangan sedikit pun. Pura-pura tidak melihat korban berlumuran darah, tetapi dia pergi
meninggalkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekali lagi, cinta kepada Allah vertikal harus, tidak boleh tidak, harus dan sesungguhnya mencintai saudaramu, sesamamu. Benar, saudara sudah mencintai Yesus sekian lama, kita sudah bergabung dalam setiap pertemuan sembah Yesus, sembah Kristus dan Roh Kudus. Tetapi satu lagi yang kurang lengkap. Kalau engkau tidak mengasihi sesamamu, maka cinta kita kepada Allah kurang lengkap. Tetapi saudaraku, dua orang yang menyisihkan korban, satu lagi orang Samaria. Apa yang diperbuat orang Samaria ini? Dia lewat kepada korban, tapi segera dia mengulurkan tangannya. Dia merangkul. Dia menaburkan anggur dan menaburkan minyak yang harum. Semua luka-luka yang berdarah diobati, dihapus dan dipoles. Dia angkat kepada keledai, dia bawa, dan dikatakannya kepada mereka-mereka yang baik hati untuk merawat, rawatlah dengan baik. Kalau sekian banyak dana uang keluar yang kau keluarkan untuk mengobati korban ini, aku akan kembalikan setelah aku datang kemari. Dia rangkul saudaraku, dia poles, dia obati, dia angkat. Have a compassion, berbaik hati. Siapakah sesamaku? Sementara orang Samaria sama sekali tidak mengenal Taurat, tidak mengenal hukum Allah, dan tidak mengenal Allah sama sekali. Si pelebegu. Lihat Bapak, si pelebegu lebih berbaik hati kepada sesamanya dibanding dengan orang Kristen, pengikut Kristus, tahu hukum Taurat, tahu kasih sayang, tapi secuil pun tak pernah dipraktekkan, dikonkretisasi di tengah kehidupan. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Peduli, bantulah mereka. Sekali lagi kita dan berkali-kali, open your heart, open your mind, open your love. Bukalah tanganmu, ulurkanlah tanganmu. Saudara, saya tadi coba lihat di Google kita sekarang bahwa angka kemiskinan kita 25,27 juta. Mudah-mudahan presiden kita yang baru ini segera bisa mengatasi. Sebab ini terlampau lama menjadi perhatian hampir 189 kepala negara di tengah dunia, di bawah PBB. 2015 mereka sudah berpikir dengan Millennium Development Goals. Dia rubah kembali menjadi Sustainable Development Goals. Dan 5 tahun ke depan semuanya akan berakhir. Semoga Bapak Ibu. Tapi tanpa saudara, tanpa kita, angka kemiskinan ini, keprihatinan ini, kesengsaraan ini, penderitaan ini masih tetap menganga. Oleh sebab itu saudaraku, marilah cintai Yesus, cintai sesama. Buka hatimu, buka dalam-dalam kepada sesama kita. Pasti banyak dari antara kita yang tidak cukup makanan dan minuman. Masih ada saudara-saudara kita yang tidak pernah makan mentega, mengoles roti dengan mentega. Mereka hanya menumbuk jagung, merebusnya dan memakan. Banyak saudara-saudara kita yang sakit, tidak bisa berobat karena tidak ada dana. Saudaraku, mari berkarya. Buka hatimu, cintai Tuhanmu, tapi jangan hanya Tuhanmu. Bukti kasih sayangmu kepada Tuhanmu
adalah membuktikan kepada sesama. Samosir kita 15.000 masih miskin dari 150.000 jumlah penduduk ini. Lihat di antara kita saudara, jangan abaikan mereka. Kalau mereka meminta, kalau mereka menjerit, berilah hati. Itu sebabnya saya tidak pernah menolak kalau ada orang yang ngamen sampai lima kali dia datang bernyanyi di hadapan, berikan sedikit. Jangan katakan, ya pedang adong, apa lagi di ho. Ya oke kurang, apa lagi ho. Saudaraku, kasihi Tuhanmu, cintai sesamamu. Jangan katakan seperti itu. Itu adalah urusan Tuhanmu. Seberapa kali juga dia datang kepadamu, itu adalah urusan Tuhanmu. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah memberikan hatimu bagi yang lain. Kasihlah. Lihat, mereka ada di rumah-rumah makan. Mereka ingin menyemir sepatumu. Jimolu yas dope sepatumi lem mai simir. Mulu ngambar hilong sepatumi lem mai simir ngambar hilongi asa tabah hilong, sebagai bukti bahwa engkau juga menyayangi mereka. Tadi saya nggak tahu, setelah Pak Pendeta mengatakan mumpung preses datang, Pak Preses akan menulangi rotion tu si pamangan di denakon. Saya senang sekali karena semua anak-anak tancap juga makan setelah Preses memberikan roti ke mulut mereka. Dan saya juga dipeluk. Sepertinya tadi saya menangis, heran yang perpisahan aku. Preses dapat neraku memang tohodon yang perpisahan nama kita. Alega bihir dari sungguli. Nah, setelah saya tadi datang ke sana menghampiri mereka, terus ada anak-anak kecil. Emang Preses punya duit kah? Untuk apa? Ini ada loh, ku beli mainan. Penting sekali mainan ini. Berapa ku beli mainan? Ada 4. Seberapa ini? 8.000. Terus uangmu? Gak ada, Mang Preses. Banyak sekali kau beli 8, uangmu nggak ada. Biarlah Mang Preses yang bayar. Terus aku panggil ibu, mak, kasih. Anak ni saya dah. Aku bawa tu mana anak ni saya. Alai so anak ni saya petakoi. Kalian nota dok kamang dok kena. Terus karena dia katakan ini akan penting, ku pelajari. Terus aku kasih duit, beli, pergi. Siapapun mereka, kasihanilah sesamamu. Saudaraku, mereka butuh bantuan. Ini adalah sebagai sebuah contoh. Dia berhuruf Yuji ubah mempraktekkan orang derohai itu dan hi. So ni memang dah tak kenang je. Mau apa Preses parjol patu bahon, silahkan berangkatlah saudaraku. Masih ada korban di sekitar kita. Sentuh mereka. Give your hand. Ulurkan tanganmu. Bantu mereka. Bantu mereka. Saya yakin masih banyak dari antara warga kita ini yang butuh pertolongan. Terima kasih. Kalau setiap mereka ada penderitaan, saya merpumu dohamu. Anon lauhita mertania dopa amata. Terima kasih. Itu adalah buktinya juga saudara. Pergilah, berangkatlah. Jangan katakan, anomit, gudang demi urusan saya. Tuhan akan memberaskan semuanya kalau engkau memberi hati kepada sesamamu. Saudaraku, Tuhan memberkatimu. Berangkatlah dalam damai, kasihilah sesamamu seperti dirimu, kasihi dirimu, keluargamu dan sesamamu dan alam ciptaan ini. Tadi kita sudah diingatkan di informasi gereja. Pelihara lingkunganmu, berbaik hati dengan lingkunganmu, cintai sesamamu. Sesama kita bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam ciptaan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Tuhan atas segala firman yang indah ini. Engkau mengingatkan bahwa memang tidak cukup hanya mencintai Engkau tanpa mencintai sesama kami, mencintai diri kami. Benar, itu adalah hukum yang utama. Tapi yang terutama Engkau sebut mencintai sesama kami seperti diri kami. Sungguh masih banyak korban berkeliaran, berseliweran.
Tuhan bantu kami. Ingatkan kami juga memberi hati bahwa kami juga seperti mereka, sesama manusia, sesama orang-orang yang menderita. Tuhan, mampukan kami melakukan yang terbaik. Berikan Roh-Mu supaya Roh Kudus mendorong kami untuk melakukannya. Berkatilah Tuhan warga-Mu ini, berkati mereka yang menderita. Acap kami tidak memahami, mengetahui di mana mereka Tuhan, tapi kuatkan kami untuk mengulurkan tangan, pikiran, dan kasih setia. Berkati warga ini, berkati semua punguan ini, perhalado kami, sintua kami, Bible Pro kami. Berkati Tuhan pendeta kami juga yang memimpin warga ini. Biarlah Tuhan semakin nyata kasih-Mu di tengah setiap peribadahan kami, sehingga kami bisa mempraktekkan yang terbaik. Engkau mengasihi kami dan kami juga mengasihi sesama kami. Inilah doa Tuhan. Ya Bapa, satukan mereka sama seperti Engkau yang satu dengan aku. Demikian mereka juga satu di dalam kita. Aku mengasihi Engkau, Engkau mengasihi aku. Biarlah mereka juga mengasihi kita dan sesama mereka. Inilah doa-Mu Tuhan yang harus kami lakukan di tengah dunia. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.